Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kenalin, kita dari kelompok 11 dari Institut Teknologi Kalimantan. Kita di sini bakalan ngasih tahu tentang laporan kita dalam mata kuliah pengantar metode statistik dengan judul perbedaan rata-rata jarak keluar rumah pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, jangan lupa like and comment video kita, jangan lupa subscribe juga. Langsung aja ke videonya ya. Yuk. Adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah pertama menentukan ide, kedua rumusan masalah, ketiga pengambilan data, keempat isi kuesioner, kelima hasil kuesioner, keenam teknik perhitungan sampel, ketujuh metode pengambilan jumlah sampel, kedelapan uji hipotesis, kesembilan kesimpulan, dan terakhir penutup. Dan berikut adalah anggota kelompok dari presentasi kali ini. Dan langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama. Yuk. Dalam menentukan ide, di sini kami mengambil data perbedaan jarak rata-rata sejauh apa orang-orang untuk keluar rumah di saat situasi COVID-19, yang dimana situasi tersebut diberlakukan social and physical distancing untuk dua populasi, dengan populasi pertama untuk asal Balikpapan dan sekitarnya, untuk asal Samarinda dan sekitarnya, serta populasi kedua meliputi orang-orang yang berasal dari luar daerah yang sudah disebutkan tadi. Adapun rumusan masalah ini diambil dari permasalahan yang ada, di mana kami melakukan survei sejauh apa masyarakat keluar rumah untuk daerah populasi 1 dan populasi 2. Selain itu, dengan adanya survei ini, kami belum mengetahui jumlah rata-rata masyarakat yang keluar rumah saat diberlakukannya social and physical distancing. Dan juga, kami harus menguji hipotesis hasil perbandingan populasi pada survei kali ini. Untuk pengambilan data sampel dalam penelitian kali ini, yaitu dengan menggunakan teknik stratified random sampling. Karena dalam menentukan populasi sebelumnya, kami melakukan stratifikasi populasi terlebih dahulu, dan pengambilan data tersebut diperoleh dari kuesioner berbentuk Google Form, dengan cara membagikan link Google Form ini dengan mahasiswa ITK maupun yang berada di luar dari lingkup ITK. Berikut adalah kuesioner yang kami berikan untuk para responden. Pertama, tentu saja kami meminta informasi mengenai nama lengkap beserta jenis kelaminnya. Lalu, ada asal kota, apakah responden berasal dari kota Balikpapan dan sekitarnya, atau Samarinda dan sekitarnya, atau kota-kota lain yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Lalu, berapakah jarak rata-rata Anda saat keluar rumah di situasi seperti ini dalam bentuk kilometer? Lalu, apakah biasanya saat keluar rumah Anda mengenakan masker atau tidak? Lalu kemana biasanya Anda keluar rumah? Apakah pergi berolahraga, pergi belanja, pergi hangout bersama teman, pergi bekerja meski ada himbauan work at home, atau pergi karena hal lainnya? Lalu seberapa penting sih urusan yang mengharuskan Anda untuk keluar rumah? Apakah tidak penting? Kalian bakal lihat keseruan di rumah aja. Apakah penting? During the 10 days that we've been here at the US-Mexico border here, Atau genting? Lalu pernahkah Anda mengunjungi fasilitas kesehatan belakangan ini seperti... Dan terakhir, beri tanggapan Anda mengenai orang-orang yang masih menganggap remeh situasi saat ini. Kenapa saya bilang santuy? Kena corona masih bisa liburan, bosku. Tetap liburan. Bukti bahwa orang Indonesia itu sejatinya bukan takut corona, tapi butuh liburan. Hasil data kami ada yang dijelaskan dalam bentuk diagram. Dengan keterangan diagram adalah perbandingan jenis kelamin pada populasi 1 dan populasi 2, lalu jarak yang ditempuh saat keluar rumah pada populasi 1 dan populasi 2, dan perbandingan orang yang memakai masker saat berpergian pada populasi 1 dan populasi 2, di mana nilai tersebut dapat digunakan sebagai hasil perhitungan pada statistika deskriptif. Sampel dapat didefinisikan sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu, sehingga diharapkan dapat mewakili suatu populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling.
Teknik simple random sampling memungkinkan setiap unit sampling sebagai unsur populasi memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sebuah sampel. Sehingga untuk sampel kali ini kami mengambil dari populasi 1 sebanyak 161 responden dari 269 responden dan untuk populasi 2 sebanyak 136 responden dari 206 responden. Adapun metode yang digunakan untuk perhitungan jumlah sampel adalah metode Slovin dengan derajat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat kesalahan atau error sebesar 5%. Dengan keterangan, N kecil adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah tingkat kesalahan atau error. Sehingga nilai yang didapatkan untuk populasi 1 adalah 161 dan populasi 2 adalah 136. Hasil tersebut dapat digunakan sebagai perbandingan populasi dengan sampel, sehingga kesimpulan yang bisa kita dapat adalah dari sekian banyaknya responden, hanya terdapat 62% perempuan dan 38% laki-laki yang merespon pada populasi 1, dan sebanyak 54% perempuan dan 46% laki-laki yang merespon pada populasi 2. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing populasi yang telah kami teliti, masih sangat banyak yang keluar rumah saat pandemi dan masih banyak yang kurang sadar akan pentingnya safety saat keluar rumah. Adapun untuk statistika deskriptif, di dalamnya terdapat mean, median, range, serta variansi dan standar deviasi. Untuk mean terbagi menjadi dua. Yang pertama, populasi, yang kedua adalah sampel. Dan nilai yang didapatkan adalah 6 untuk populasi 1 dan 5 untuk populasi 2. Sedangkan mean atau rata-rata pada sampel yang didapatkan adalah 4,98 untuk sampel 1 dan 3 untuk sampel 2. Adapun median atau nilai tengah didapatkan dari sampel pada populasi 1 dan populasi 2. Dan nilai yang didapatkan adalah 7,3 untuk populasi 1 dan 1,93 untuk populasi 2. Untuk range, data yang diambilkan adalah data dari sampel dengan rumus yaitu nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Untuk populasi 1 didapatkan range adalah 100 dan populasi 2 adalah 14. Variansi dan standar deviasi. Untuk variansi disimbolkan sebagai S kuadrat dan standar deviasi disimbolkan sebagai S. Dan nilai yang didapatkan untuk populasi 1 standar deviasinya adalah 9,9 dengan variansi sebesar 99. Sedangkan untuk populasi 2, standar deviasi yang didapatkan adalah 3,9 dan variansi yang didapatkan adalah 15,4. Uji hipotesis merupakan suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Untuk menentukan uji hipotesis, maka kita harus membuat hipotesis 0. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang akan diuji oleh suatu prosedur statistik dan biasanya berupa suatu pernyataan, tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan. Dan juga kita harus membuat hipotesis alternatif atau H1 yang merupakan lawan dari H0, biasanya berupa pernyataan tentang adanya perbedaan atau adanya hubungan. Setelah itu, langkah-langkah menentukan uji hipotesis. Dalam data kami menggunakan data sampel untuk menentukan uji hipotesis. Dengan banyaknya data untuk populasi 1, data sampel yang didapatkan adalah 161 dan populasi 2 adalah 136. Sedangkan rata-rata data sampel untuk populasi 1 adalah 4,98 dan populasi 2 adalah 3,32. Standar deviasi sudah kita temukan, sehingga standar deviasi untuk data sampel populasi 1 adalah 9,9 dan populasi 2 adalah 3,9 dengan alfa sebesar 0,05 dan tingkat kepercayaan adalah 95%. Setelah itu kita menentukan nilai Z alfa per 2 dan negatif nilai Z alfa per 2 yang digunakan untuk menentukan daerah penolakan H0. Setelah itu menentukan nilai Z hitung. Nilai Z hitung yang didapatkan adalah 2,075. Nilai Z hitung ini merupakan nilai Z hitung data sampel. Lalu setelah itu membandingkan nilai Z hitung dengan negatif Z alfa per 2 dan nilai Z alfa per 2 sehingga dapat diketahui bahwa Z ada di daerah penolakan. Sehingga kesimpulan yang kita dapatkan adalah ada cukup bukti sampel untuk menjamin penolakan klaim bahwa H0 adalah mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 0.
Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari data penelitian survei sejauh apa masyarakat populasi 1 dan populasi 2 keluar rumah saat diberlakukannya social and physical distancing ialah mahasiswa mampu membuat strategi untuk mengetahui jarak rata-rata masyarakat yang keluar rumah saat diberlakukannya social and physical distancing. Dari data tersebut dapat diketahui pada populasi 1, jarak rata-rata masyarakat keluar rumah ialah 6 km dan pada populasi 2 sejauh 5 km. Mahasiswa mampu mengetahui uji hipotesis di antara masyarakat populasi 1 dan populasi 2 terhadap survei sejauh apa masyarakat keluar rumah saat diberlakukannya social and physical distancing. Dengan dilakukannya inferensi berdasarkan sampel tersebut, didapatkan nilai Z pada test on two means untuk interval konfidensi ialah 95%, yaitu Z sama dengan 2,075 dan dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Z berada di daerah penolakan sehingga ada cukup bukti sampel untuk menjamin penolakan klaim bahwa H0 dari mu1 dikurang mu2 sama dengan 0. Dan dengan adanya data perhitungan deskriptif statistika dapat diperoleh dua jenis perhitungan statistika deskriptif yang terdiri dari populasi 1 dan populasi 2. Adapun untuk nilai statistika deskriptif pada populasi 1 ialah mean sama dengan 6, median sama dengan 7,3, range sama dengan 100, variansi sama dengan 99, dan standar deviasi sama dengan 9,9. Sedangkan nilai statistika deskriptif pada populasi 2 ialah mean sama dengan 5, median sama dengan 1,93, range sama dengan 14, variansi sama dengan 15,4, dan standar deviasi sama dengan 3,9. Sekiranya hanya itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada kesalahan dari segi teknis, presentasi, analisis data, maupun tutur kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak juga karena telah menyimak presentasi kami hingga detik-detik akhir. Untuk itu kami tutup dengan video singkat mengenai COVID-19 yang akan dibawakan oleh Presiden kita Insinyur Haji Joko Widodo lewat CNN. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dunia saat ini tengah berperang melawan pandemi corona. Saat ini ada 213 negara terpapar, mulai dari negara berkembang hingga negara maju berperang melawan pandemi corona, termasuk negara kita, Indonesia. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri. Mulai dari disiplin menggunakan masker, disiplin menjaga jarak, disiplin hindari kerumunan, dan ini harus dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, tidak boleh terputus. Seperti yang sering saya sampaikan, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Namun saya juga melihat adanya kepedulian warga yang tumbuh di tengah kesulitan ini. Tidak saja peduli dengan bagaimana mengatasi pandemi corona ini, namun juga kepedulian agar roda ekonomi masyarakat tetap bergerak dan berputar, serta adanya berbagai uluran tangan untuk bantuan kemanusiaan. Cerita seorang warga yang bergejala COVID di dalam suatu lingkungan dan tetangganya saling membantu dan tidak mengucilkannya adalah contoh yang harus ditiru. Oleh karenanya, kegotong royongan harus terus kita gaungkan. Kepedulian warga juga terjadi di bidang ekonomi. Banyak yang membantu tetangganya dengan membeli produk yang dijualnya.
Gerakan-gerakan saling bantu tersebut harus diangkat, dimunculkan ke permukaan, bukan untuk disombongkan, tapi untuk menjaga harapan, dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif. Aksi-aksi solidaritas ini adalah penegas sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis. Kita tunjukkan bahwa dalam kondisi di rumah saja kita tidak menjadi semakin individualis, tapi justru kita semakin peduli satu sama lain. Juga perlu saya sampaikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pengujian sampel tes secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif serta diikuti isolasi yang ketat. Segera dan terus siagakan satuan gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT sesuai dengan kewenangannya. Jika ada warganya yang bergejala terinfeksi virus corona dan juga bila ada yang membutuhkan uluran tangan harus segera dibantu. Ini semua bertujuan agar penanganannya terpadu dan terkoordinasi dan tidak ada yang terabaikan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, tidak bisa. Peran serta seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Semua ini bukan hal yang mudah untuk kita semua, tetapi saya amat percaya jika kita mampu melalui kesulitan ini bersama, kita justru akan menjadi bangsa yang semakin kuat dan siap menyongsong masa depan yang lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.